Nah, Bapak Ibu udah baca dua materi ya dari Robert Pringle. Ini kebetulan dia ada chapter yang khusus membahas NU dan Muhammadiyah di Indonesia, dua organisasi yang memang cukup besar ya. Mungkin diestimasi sekitar 70% dari umat Islam, 40% NU, 30% Muhammadiyah ya. Tapi angka itu juga bergeser ya, dengan estimasinya mungkin NU tambah juga ya dari tahun ke tahun. Tapi dengan dua organisasi besar itu mayoritas ya, dan ada tokoh-tokohnya termasuk Cak Nur dan Gus Dur begitu ya. Mungkin karena Bapak Ibu udah baca ya, mungkin bisa ada pendapat kali ya. Kalau kita misalnya melihat ya pakai istilah-istilah ya, eh, misalnya kita lihat NU sama Muhammadiyah ya, yang mana yang lebih puritan? Misalnya kalau mau pakai istilah itu ya, menurut Bapak Ibu, NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah ya Pak ya? Muhammadiyah ya, kenapa Pak? Waduh, kenapanya saya lupa, tapi saya ingat karena ada kata-kata Puritan itunya. Saya Oh, sempat siapa yang ketawa bilang? pas baca. Pringle atau Said yang bilang gitu? Yang saya hanya baca satu sih. Yang mana ya yang saya baca lupa, Pak. Oh Coba iya iya. sebentar ya. Tapi apakah ada alasan yang diingatan gitu? Kenapa ya? Oke lah, Muhammadiyah itu disebut Puritan, Kalau tapi kalau nggak salah Mak, salah satunya tuh yang lebih ya, memang memperjuangkan Islamic State ya. oh iya iya iya, Itu itu ya. itu Pringle sih yang bilang ya. Jadi kalau kita lihat chapter 5-nya Robert Pringle ya, walaupun Muhammadiyah juga tidak homogen ya, ada orang-orang seperti Ahmad Syafi'i Ma'arif gitu ya. Ini chapter 5 di awal juga dibilang ya, halaman 115 ini. Uh, Having said that, it is also true that elements of the great Muhammadiyah family still yearn for an Islamic state, while the NU, also true to its past, is seen by its friends as more tolerant of religious pluralism. Jadi NU secara umum kesannya lebih toleran ya, lebih terbuka terhadap pluralisme. Tetapi yang mengkritisi NU akan melihat terlalu lembek ya terhadap bidat-bidat gitu ya, terhadap heresy. Ya itu komentarnya Pringle tuh ya. Nah, jadi tapi kalau kita tanya yang lain ya, yang mana yang lebih reformis? Muhammadiyah atau NU? Saya sih sejujurnya nggak tahu ya kiprah Muhammadiyah sama NU di Indo tuh kayak gimana. Tapi Jadi kalau baca ya lewat penilaian-penilaian bacaan kita, either Greg Barton atau Abdullah Said atau Robert Pringle gitu, kesannya gimana? kalau yang saya baca di Abdullah Said sih NU ya. Yang lebih reformis ya? Iya, reformis itu dalam pengertian eh, neomodernis kan nih. Maksudnya dalam pengertian mau merubah gitu ya. Ya, maksudnya mungkin kayak ibarat protestannya Islam lah gitu. Oh, oke oke, mau melakukan ijtihad ya, lebih terbuka terhadap ijtihad Iya, ya. iya, istihadnya mungkin istihad yang bukan yang tradisinya mungkin yang lebih fleksibel ya ketimbang yang apa ketat ketat kayak textual base gitu kan ya kan dia bagi tiga gitu. Jadi Ya, kalau dalam pengertian itu sih yang sejauh yang saya baca NU ya. Cuman ya itu apakah ini mewakili komunitas Muslim Indonesia sekarang? Nah itu yang pertanyaan baru lagi gitu. Karena itu saya kurang tahu sih. ya jadi memang me, apa me, ini ya kalau kita lihat di Pringal halaman 135 ya. Memakai kata-kata itu ya, istilah-istilah itu ya, terus kita berusaha mengelompokkan ya pemikiran-pemikiran itu bisa sulit ya. Terutama karena kata-kata itu ya seperti reformis atau puritan ya, itu juga punya konotasi kelompok-kelompok Kristen juga ya, yang gambarannya mungkin berbeda ya petanya ya. Jadi justru kalau kita lihat misalnya halaman 135 ini ya, Pringal itu memakai kata reformis itu untuk Muhammadiyah. Surprisingly ya, karena
tampaknya Abdullah Said berpendapat berbeda ya. Jadi tergantung kita memaknai reformis itu gimana ya. Nah di bagian ini misalnya Robert Pringle tuh bilang di Indonesia ada apa? Ada 4 mazhab ya. Jadi istihad itu dimaknainya sebagai bagaimana merumuskan kode etik kehidupan Islami yang baik ya, bentuknya bisa syariah begitu ya, dari sumber-sumber tekstual ya, dari Quran, dari hadits, dari sirah nabawiyah begitu ya. Dan ada empat kelompok ya, 4 mazhab yang umum ya, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan di Indonesia ini yang dominan Syafi'i. Ya, juga di Southeast Asia di tempat lain juga Syafi'i ya, yang dominan ya. Lalu ada komentarnya nih, these schools are important to legal scholars, but in practice they do not differ markedly from one another. Ya, jadi ada kemiripan-kemiripan. Mungkin yang lebih open terhadap ijtihad mungkin adalah Hanbali ya, ada beberapa pendapat yang seperti itu ya. Lalu dibilang tapi the NU follows the Syafi'i school, but recognizes the other three. Ya jadi secara umum kata Pringle nggak terlalu ada perbedaan karena NU aja memang ikut Syafi'i karena Syafi'i yang dominan, tapi recognize the other three. While Muhammadiyah true to its reformist philosophy, ya jadi kata reformis ini dikenakannya kepada Muhammadiyah, begitu ya. Relies on a return to the Quran and the sayings of the Prophet as the primary basis for its legal opinions, gitu ya. Nah jadi secara umum ya Muhammadiyah itu memang kelompoknya modernis. Ya artinya kelompok-kelompok modernis ya di dalam sejarah perkembangan Islam berusaha merespons zaman modernitas. Karena saya rasa ini sebenarnya pergulatan semua agama ya. Keluar dari zaman medieval, tiba-tiba kita terbentur ya dengan gelombang pemikiran baru ya yang terbuka oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant begitu ya, Aufklärung ya, Renaissance gitu ya. Sehingga harus merespons ya di dalam zaman modern ini agama itu yang mewarisi dari medieval itu bagaimana bisa jadi relevan lagi begitu ya. Nah itu munculnya aliran-aliran Islam juga begitu ya, dengan upaya supaya Islam relevan ya terhadap perkembangan modernitas ya sehingga kelompoknya disebut modernis. Misalnya kalau Muhammadiyah dianggap dekat dengan pemikiran Muhammad Abduh dari Mesir begitu ya, itu modernis ya. Bahkan pemikir-pemikir yang seperti terkait juga dengan pembacaan yang lebih jihadis begitu ya. Itu juga disinyalir gaya bacaannya itu juga modernis. Begitu ya, tapi beradaptasi dengan kebutuhan ya sehingga kalau di satu negara dianggap butuh semacam perlawanan dengan kekerasan ya, menumpas kelaliman atau apa begitu ya. Jadi Quran itu dibaca dengan cara yang demikian. Tapi itu tuh gaya modernis juga. Ya sehingga di texting Bapak Ibu kan ada pertanyaan ya, sebenarnya yang nuansa yang lebih fundamentalistik itu munculnya dari mana? Gitu ya, itu pembacaan modernis juga sih. Banyak Muslim scholars yang di dalam analisisnya akhirnya sampai kepada kesimpulan itu. Ya makanya Barton itu berusaha bilang Cak Nur sama Gus Dur itu bukan modernis semata. Ya dia tuh neo-modernis gitu ya, karena modernis yang sudah beradaptasi juga dengan modernitas termasuk adalah Muhammadiyah. Ya yang tapi Bapak Ibu bilang lebih puritan gitu ya. Dan menurut Pringle sih juga reformis gitu ya. Malah kalau menurut Pringle ya, jadi kalau Bapak Ibu baca Abdullah Said dan baca Pringle itu bisa bingung tuh ya, karena menurut Pringle ya Gus Dur itu tradisionalis begitu ya. Tapi Abdullah Said itu bersikeras bahwa yang lebih berani melakukan ijtihad ya, lebih open, lebih toleran terhadap pluralisme. Nah, itu adalah NU ya, tokohnya Gus Dur sama Cak Nur. Begitu ya. Jadi istilah-istilah itu kadang sulit diraba begitu ya. Karena kalau kita pakai istilah yang biasa punya
pemaknaan di kelompok Kristen kita mau pindahkan ke Islam begitu aja, kita rasa ini kadang-kadang nggak gitu tepat juga, gitu ya. Jadi ada pergulatan semacam itu sehingga kalau baca scholars itu ya baik Barton, Said maupun Pringle itu di dalam upaya meraba itu tuh sebenarnya pergerakan pemikiran Islamnya seperti apa, ya. Tapi bahwa yang menjadi leading thinkers gitu ya adalah tokoh seperti Cak Nur dan Gus Dur, itu tampaknya tidak ada yang menyangkal sih. Ya cuman gaya berpikir mereka itu seperti apa sih sebenarnya? Nah di situ yang mungkin terjadi perbedaan gambaran-gambaran ya. Nah walaupun ada perbedaan semacam istilah ya, tapi juga cukup jelas baik Barton maupun Said dan Pringle itu setuju bahwa kalangan NU itu memang lebih terbuka terhadap pluralisme ya, lebih toleran juga terhadap sufi, tarekat ya, terhadap budaya tradisional Jawa, kejawen gitu ya, yang lebih mistikal ya, itu jadi nuansanya lebih sufi begitu ya. Sedangkan yang Muhammadiyah lebih ingin kembali kepada pemurnian tradisi Islam ya lewat Quran hadits begitu ya. Jadi agak curiga melihat yang bercampur dengan budaya lokal itu dianggapnya sinkretisme begitu ya. Tapi penafsir-penafsir itu ya seperti Abdullah Said dia kan concernnya bagaimana membaca Quran dan hadits ya. Jadi gaya tafsirnya seperti apa? Abdullah Said tampaknya memberikan simpati ya kalau kita mau bilang kalau baca papernya ya itu lebih kepada Cak Nur dan Gus Dur yang mewakili neomodernis yang dianggap lebih berani ya, lebih terbuka ya terhadap ijtihad begitu ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, kalau Bapak Ibu karena dari kelompok Kristiani juga ya, kalau berusaha bercermin ya, terus melihat ya, kan tadi kalau Pak Cinyo bilang, wah saya nggak paham juga nih kalau kelompok Islam. Tapi kan kalau mengomentari kelompok Kristen bisa ya. Apakah yang reformis itu Puritan atau justru yang lebih berani tafsirnya lebih fresh ya. Mungkin kadang-kadang kalau fresh itu kalau mau pakai kata yang buruk dianggapnya terlalu berani, terlalu liberal begitu ya. Sedangkan yang apa lebih gaya lama itu dianggapnya lebih ortodoks, lebih murni gitu ya. Nah, gimana komentarnya? Mungkin ya kalau melihat perkembangan sekarang sih, memang tafsir-tafsir yang misalkan postkolonial atau yang tanda kutip liberal gitu kan, itu kan memang setahu saya ya, itu kan memang strain-nya itu kan dari strain Protestan ya, bukan dari strain Katolik atau Ortodoks Timur gitu. Ada juga sih postkolonial thinkers yang dari Katolik ada juga ya. Feminis-feminis yang sangat terkenal ya dari Katolik juga ada. Terutama karena Katolik juga mewarisi tradisi-tradisi lama juga dengan sangat kuat ya kan. Karena masih ada tradisi membiara ya, jadi biarawati dan biarawan ya. Terus juga ada tradisi-tradisi devosional ya terhadap Maria yang kalau buat feminist thinker kadang-kadang apa benar itu melakukan penyanjungan ya terhadap gender atau sebenarnya itu buat kritiknya ya itu sebenarnya juga merendahkan ya karena membuat seolah-olah misalnya ya yang suka dikritik feminist thinkers dari pihak Katolik misalnya adalah bahwa keperawanan itu seolah-olah jadi sesuatu yang menjadi trademark kesucian wanita begitu ya. Apakah itu sebenarnya melakukan semacam judgement gender yang tidak sepantasnya juga gitu ya. Jadi banyak diskusi-diskusi itu. Jadi sebenarnya kalau cukup banyak baca sih di setiap platform ya, di setiap kelompok ada sih ininya ya. Cuman seberapa besar, seberapa terpengaruh ya kita bisa perdebatkan ya selalu kan. Setiap kelompok bisa nggak homogen ya.
Nah, cuman bayangan Bapak Ibu misalnya kalau kelompok reform ya, itu cenderung puritan atau cenderung ortodoks atau cenderung berani liberal ya. Karena kan reform slogannya bukan cuman sola fide, sola gratia, sola scriptura, tetapi juga semper reformanda ya, selalu mau mereformasi begitu ya. Nah, seberani apa itu berpikir untuk misalnya isu-isu teologi yang kontemporer gitu ya. Dan apakah berpikirnya cuman supaya kembali ke zaman perjuangan Luther Calvin abad ke-16 atau sebenarnya seberani apa gitu kelompok Kristiani yang menyebut diri reform. Gimana pendapat Bapak Ibu? Ini menurut saya latihan yang bermanfaat ya, karena melihat perjuangan dan pergulatan di Muslim scholars gitu ya. Terus kan kita sadar ya istilah-istilah kita kadang agak susah masuk ya untuk menilai mereka. Tapi coba kita bercermin di diri kita juga gitu ya. Atau katakanlah kalau Bapak Ibu mau misalnya Pak Cinyo juga bilang, saya juga susah ya, saya nggak pernah belajar church history sebegitunya gitu ya untuk melakukan penilaian. Ya oke lah, church history juga complicated ya. Dan tergantung kita muncul dari kelompok arus tradisi yang mana juga ya, kadang-kadang kacamatanya berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu bilang harusnya idealnya tafsir seperti apa gitu ya, mungkin ada bayangan ya, apalagi setelah membaca kisah Cak Nur atau Gus Dur gitu. Ada pendapat? Menarik sih Pak ya. Mungkin komen dua hal gitu. Yang pertama-tama mengenai istilah puritannya sendiri sih kayak sejauh yang saya tahu emang kata puritan tuh konotasinya jelek banget ya di Amerika ya. Jadi ketika ini pakai kata puritan tuh mungkin uh, Pringles tadi tuh Robert Reformis dia pakai kata ya. Robert Puritan juga ada Pringles. sih. Ya, itu kayaknya mungkin dalam konotasi yang itu ya, yang garis keras gitu ya. Nah, padahal kalau puritannya sendiri sih mungkin secara historinya nggak seperti itu ya. Tapi let's say kita ngomong dalam yang garis keras aja lah ya, tanpa label, tapi kita ngomongin orang yang berattitude-nya dalam garis keras. Ya, I think bervariasi ya Pak ya. Sangat bervariasi gitu. Kalau ngomong dari reform, mau yang garis keras ada. Tapi yang sangat luar biasa berdialog gitu, itu juga banyak banget gitu. Thomas Rainer lah contohnya gitu. Dia sangat berdialog dengan masalah, dengan dengan contemporary problem kan. Dia menulis buku mengenai wanita gitu, women in ministry gitu kan ada kan ya. Terus dia interaksi juga. Oh, yang paling menarik itu Albert Mohler tuh ya, Pak. Albert Mohler itu sangat menarik tuh ya. Mengenai social justice-nya, statement-nya John MacArthur, Albert Mohler kan nggak mau sign ya. Dia ya Baptis, tapi Reform Baptis gitu, sangat reform gitu. Dia sampai satu asosiasi dengan Arsis Pro kan di Ligonier gitu, tapi dia nggak mau sign statement social justice gitu. So ya kalau saya ngelihat sih ya ada lah ya yang garis keras mah. Cuman yang berdialog sangat aktif dengan masalah-masalah kontemporer juga banyak sih. Kalau social justice sih memang dianggapnya biasanya lebih ke kirian ya. Jadi kalau Mueller mungkin kalau reform jadi lebih agak ke kanan gitu ya. Jadi sebenarnya itu agak cocok sih. Itu yang waktu itu saya sempat lihat konferensinya ada di YouTube sih, itu lumayan seru tuh ya. Tanda kutip tuh dia agak dicecer gitu. Karena dia nggak mau sign gitu. Terus ada gambaran ideal nggak? Kalau saya nanti jadi teolog gitu ya, tafsir saya mau seperti ini gayanya. Gitu. Ada nggak? Atau sekarang juga udah jadi teolog kan sebenarnya, walaupun dalam rangka belajar ya.
Sekarang teolog yang belum lulus, Pak. Dikit lagi, Pak. UAS saya belum tentu bagus nilainya. Ya, Paling yang penting, saya, ya silakan Pak. paling komentar dikit. Kalau di dalam konsep kekristenan setidaknya ya, menurut saya memberikan ruang besar untuk banyak perbedaan, tetapi tetap saling mengasihi karena dasarnya kan image of God. Nah, di situ justru menurut saya merupakan panggung yang bisa sangat menarik ya di dalam kekristenan. Contoh, ketika saya misalkan sekarang kan enak udah di YouTube gitu ya, ngelihat banyak tokoh-tokoh yang biasa kita, ya tokoh-tokoh besar orang Kristen gitu ya. Misalkan kayak siapa, misalkan kayak tadi Pak Michael, ada sebut John MacArthur, ada Mohler, apa segala semua gitu ya. Ketika mereka berkonferensi bersama atau mereka berdialog bersama di situ dan melihat perbedaannya itu sangat kontras, tetapi di tengah perbedaan yang kontras itu mereka semua saling respect dan saling itu, saya melihat itu sebagai pemandangan yang sangat indah. Gitu. Mungkin karena itu juga di dalam kekristenan sepanjang yang saya tahu sih ya, dialognya juga walaupun orang-orang yang garis keras gitu misalkan yang ortodoks banget gimana gitu pikirannya, tapi tidak malu untuk berdialog sama liberal, tidak malu untuk berdialog sama apa, dan itu kayaknya semuanya kelihatan di dalam komentari-komentari ya. Ketika di zaman mereka semuanya pakai critical approach, misalkan ada orang yang nggak malu-malu tulis komentari, gue nggak setuju sama critical approach, gitu langsung gini, gue assume ini benar, gue assume gini-gini gitu, dan mereka kayak gitu, dan menurut saya itu sangat indah sih. Jadi begitu sih Pak kalau menurut saya. Keren aja sih kalau di dalam perbedaan itu tapi tetap bisa saling respect. Oke, berarti itu gambaran idealnya ya yang berusaha mungkin diusulkan ya, bahwa bisa ada keterbukaan dialog ya, kalaupun ada perbedaan pendapat tetap bisa terjadi diskusi dengan respectable begitu ya. Iya, tapi tanpa mengkompromi kebenaran ya. Karena kan sekarang arahnya juga banyak yang ya udahlah kita beda-beda, nggak ada yang benar gitu. Nggak, jadi tetap nggak mengkompromi kebenaran, tapi tetap juga di satu sisi juga merespek perbedaan. Oke, iya. Jadi maksudnya juga bisa terjadi dialog yang dengan keyakinan tertentu begitu ya, ada positioningnya tertentu, tapi terjadi dialog begitu ya, nggak mesti bilang bahwa oh langsung kita semua sama aja dari awal gitu atau apa gitu ya. Iya, kan ada juga kan yang kayak gitu kan, udahlah gitu, kita beda-beda nggak bisa tahu yang benar lah yang mana lah. Iya. Kan ada juga yang sampai gitu. Iya, jadi ada sih gambaran-gambaran ideal kita lah ya, yang kita ingin terjadi ya atmosfernya di dalam satu pemikiran teologi ya. Oke, kita coba lihat ya secara detail penulis-penulis ini bilang apa ya. Saya mulai dari dari Robert Pringle dulu ya. Sebentar. Kita coba lihat lagi pelan-pelan. Saya sengaja ambil bagian yang di tengah supaya Bapak-Bapak bisa lihat berbagai foto-foto yang interesting juga ya. Karena warna-warni jadi melihat landscape pemikiran Islam di Indonesia. Nah, yang cukup simpati ya Pringle itu memang dengan kehidupan pesantren ya. Karena baik Gus Dur maupun Cak Nur kan lahirnya memang dari background pesantren ya. Itu Bapak-Bapak udah baca juga di Greg Barton ya. Nah, jadi di sini ada komentar yang mungkin cukup interesting di halaman 122 ya. Menurut Pringle, tradisi pesantren itu mirip ya dengan monastic tradition dari Christianity ya. Karena kan hidupnya di pondok ya, jadi tinggal bersama sebagai satu komunitas gitu ya. Tapi without the obligation of celibacy or lifelong commitment. Ya kalau jadi biarawan ya atau biarawati kan biasanya memang ada kaul ya, kaul selibat, kaul hidup miskin, dan kaul setia ya di dalam panggilan itu kepada gereja gitu ya. Nah kalau ini enggak ya, di pesantren ya bisa menempuh pendidikan,
terus nanti setelah selesai ya udah selesai ya. Tapi tradisinya mirip ya, ada kemiripan itu kata Pringle ya. Nah, di dalam tradisi yang pesantren ini yang jadi sangat influential adalah kiainya. Ya, karena kiai itu keturunan dari kiai juga biasanya. Dan menurut Pringle katakanlah nggak gitu jago, nggak gitu terpelajar ya, tapi kalau keturunan kiai lebih mudah juga mendapatkan nama ya dan membangun pesantren dibanding yang terpelajar tapi mungkin bukan keturunan kiai gitu ya. Nah, sehingga kalau kayak Gus Dur itu sebenarnya pedigree-nya itu sangat tinggi ya, karena keturunan kiai yang sangat berpengaruh juga begitu ya. Sehingga tidak heran juga ya jadi pemikir yang sangat influential juga ya di NU begitu ya. Lalu di sini ada komentar kurikulumnya apa ya? Pesantren. Baca Quran, baca hadits dan fikih ya. Ini hukum ya. Nah, jadi itu biasanya di dalam tradisi pesantren itu di dalam satu kitab yang disebut kitab kuning. Gitu. Jadi kalau membaca kitab kuning artinya berkecimpung dan belajar hal-hal ini ya. Quran, hadits dan fikih gitu ya. Nah, pesantren yang sangat terkenal itu adalah pesantren Gontor ya. Ini Pringle melis ya beberapa pesantren yang terkenal ini Gontor. Kenapa? Karena di situ baik Abu Bakar Ba'asyir ya, itu yang ekstremis ya, maupun Nurkolis Majid keluarnya dari Gontor dua-duanya. Ya jadi kalau Bapak Ibu mempertanyakan misalnya yang garis keras munculnya dari mana ya, kadang-kadang proses pelatihan membacanya begitu ya, itu bisa ada kemiripan ya lewat tradisi yang sama ya. At least ini munculnya dari Gontor juga begitu ya. Nah tapi lalu Pringle juga bilang ya, but Gontor became best known for producing religious liberals. Ya, jadi ada label ini lagi juga yang dikenakan ya, including its famous graduate Nurkolis Majid. Ya, jadi dengan kata lain di dalam bagiannya ini ada yang Islamic ekstremis tapi ada yang liberals ya, dan Nurkolis Majid masuknya ke situ ya. Tapi kan kalau di dalam pembahasan Abdullah Said dan Greg Barton, Nurkolis Majid itu bukan liberal semata ya, melainkan neomodernis begitu ya. Karena dia Majid juga sangat dalam ya di dalam tradisi-tradisi klasik Islam begitu ya. Tapi di dalam bagian ini Pringle mau menunjukkan dalam tradisi edukasi yang sama ya, paling tidak di Gontor ini ya, bisa menghasilkan dua cabang fenomena yang berbeda begitu ya. Nah terus ada beberapa lagi pesantren yang terkenal. Terus lalu ada satu pesantren ini yang Daarut Tauhid ya. Ini agak khusus karena kiainya A.A. Jim itu bukanlah trained cleric ya, bukan ulama yang terlatih. Begitu ya kan si Pringle itu tadi teorinya adalah kalau mau jadi pengelola pesantren ya harus kiai dan harus terpelajar ya, harus terlatih gitu ya. Sehingga baru bisa ya berhasil mengelola pesantrennya. A.A. Jim nih bukan trained cleric begitu ya. Dan supposedly acquired his expertise by miraculous means ya. Jadi mungkin agak lewat satu mukjizat ya, yang keajaiban mendapatkan ekspertisnya gitu ya. Ya mungkin kalau di kalangan gereja-gereja Kristen, Bapak Ibu bisa bayangin kalau pendeta yang selalu mengklaim misalnya punya akses ke surga langsung begitu ya, terus mendapatkan karunia yang khusus begitu ya. Mungkin nuansanya seperti itu ya. Nah lalu juga pelayanannya A.A. Jim ini nggak seperti pesantren yang old fashion begitu ya. Tetapi include misalnya ritual menangis ya sebagai devosi begitu ya. Jadi ini kalau di kalangan gereja Kristen mirip Pentakosta karismatik begitu ya, ada bisa menangis, bisa ada afeksi-afeksi yang diekspresikan begitu ya. Nah, lalu sangat ini ya, sangat populer jadinya A.A. Jim tadinya ya. Sampai tahun 2006 ketika A.A. Jim akhirnya
menikah lagi, tahu-tahu langsung bermasalah pesantrennya ya. Within weeks his pesantren was deserted as his largely female clientele abandoned him in droves gitu ya. Padahal kan sebenarnya dalam tradisi pemikiran Islam ya poligami nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini itu fenomena yang menarik perhatian Pringle ya. Bahwa A'ajim nggak melanggar apapun sebenarnya di dalam tradisi pemikiran Islam. Tetapi dalam dunia pesantren yang cukup modern ini ya lewat sosmed dan terkenal begitu ya, tiba-tiba begitu dia menikah lagi yang sebenarnya nggak terlalu salah ya di dalam prinsip-prinsip Islam, tapi tahu-tahu pesantrennya jadi ditinggalkan ya. Jadi semacam ada opini populer yang sebenarnya tidak menyukai poligami, dan dalam kasus ini A'ajim yang melakukan ya, dan hampir membahayakan pesantrennya. Sekarang tampaknya sih udah comeback lagi ya A'ajim. Ini bukunya ini ditulis tahun ini 2010 ya. Udah ini tafsir dari Pringle ini, pembacaan dia terhadap pemikiran Islam di Indonesia setelah reformasi. Ya, kalau Bapak Ibu baca Greg Barton itu 1997 tuh, sebelum 98 ya. Kalau ini lebih baru ya, karena menceritakan juga waktu Gus Dur jadi presiden ya, ada komentar-komentar Pringle terhadap bagian itu gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kisah itu ya, pesantren-pesantren ya. Nah, lalu ini ada komentar juga yang cukup menarik soal Sufi. Ya, jadi di dalam tradisi NU ya, ada dua tipe kiai ya, yang spesialis religious text atau yang terlibat di dalam tarekat. Tarekat itu kelompok Sufi. Ya, yang ini komentarnya Pringle lagi ya. Yang the former ini yang lebih ke arah religious text itu biasanya prestisnya lebih tinggi. Tapi while the latter have frequently had larger followings ya, yang lebih sufi, yang lebih mystical, yang lebih connect ke budaya lokal, kadang lebih banyak pengikutnya ya. Tapi yang prestisnya lebih tinggi mungkin yang mendalami teks-teks kitab suci gitu ya. Nah, tapi posisi formalnya gimana ya? Kenapa NU itu bisa ya membuka lebih dekat ya kepada tradisi budaya lokal ya, dan terus mistisisme dan sufi begitu ya. Jadi ini ada komentarnya ya. Posisi formal dari NU adalah merefer kepada Muhammad Al-Ghazali. Ya, ini dari abad ke-12 di Baghdad ya. Jadi menurut pendapat Al-Ghazali, antara Sufisme dan Islam itu tidak ada konflik kalau praktek Sufi itu selalu tidak mengesampingkan rukun Islam. Ya, jadi ini 5 rukun Islam ini harus selalu dipraktekkan. Nah, Sufi itu nggak apa-apa, gitu ya. Jadi karena mengacu ke Al-Ghazali ini ada dasarnya, terus NU jadi bisa menerima ya. Kalau yang Muhammadiyah nggak gitu suka ya, karena melihat ini ada bahaya heresy nanti ya kalau terlalu dekat sama yang mystical dan Sufi gitu. Nah, di sini juga ada komentar soal ijtihad itu ya. Jadi kalau Bapak-bapak baca bukunya yang papernya Abdullah Said ya, problemnya kan adalah ijtihad itu seberapa batasnya. Ya, dan Bapak-bapak juga di dalam texting itu memberikan komentar ya. Karena menurut Gus Dur batas itu bisa bergerak ya. Lalu ada yang berkomentar di dalam tulisan Bapak Ibu, kalau batas itu bergerak, apa masih ada batasnya atau jadi nggak ada batas gitu ya. Jadi nah pertanyaan-pertanyaan itu tuh pertanyaan sulit gitu ya. Sehingga di sini nih Barton ini memberikan komentarnya ya. Jadi the underlying issue is whether or not early Islamic jurisprudence can be subject to reinterpretation in the light of changing values or advances in the scientific knowledge. Begitu ya, jadi kalau ada perubahan budaya, pengetahuan sains dan lain sebagainya, basically modernitas ya sebenarnya ya. Apakah boleh ya kita melakukan reinterpretasi ya terhadap tafsir Quran hadits ya, menghasilkan hukum kode etik Islam yang berbeda
begitu ya. Nah, proses reinterpretasi itu ijtihad. Ya, jadi di awal di dalam sejarah perkembangan Islam klasik, reinterpretasi itu normal ya, karena kan baru mulai ya. Tetapi di Middle Age ya, Sunni Muslim scholars sudah memutuskan menurut Pringle ya bahwa the gates of ijtihad should henceforth be closed, karena udah selesai. Ya, jadi banyak juga yang sejak Middle Age ini menganggap udah nggak perlu lagi ijtihad dan sebaiknya ditutup, begitu ya, supaya mungkin solid dan stabil gitu ya. Saya rasa di kalangan kekristenan kadang juga ada ya semacam dorongan untuk itu ya, kembali, jadi karena dianggap itu yang lebih murni begitu ya. Kadang kalau kita bicara Reform, terus Calvin dan Luther gitu ya, kita mengidealkan ya abad ke-16 itu, kita kembali ke situ gitu ya. Tapi tentu saja kalau orang-orang yang berpikirnya kontekstual ya, itu tahu bahwa kita nggak bisa ya merecreate kondisi di Jenewa gitu waktu Calvin itu ada di sana begitu misalnya. Karena itu posisi yang unik ya di dalam sejarah begitu ya. Kalau di ekskomunikasi dari gerejanya Calvin gitu misalnya ya, harus pindah kota, harus keluar dari Jenewa gitu ya. Sehingga Calvin tuh bisa melakukan disiplin gereja gitu misalnya ya, dengan berbagai hukumnya gitu ya. Nah, jadi kalau zaman sekarang, kalau dia ekskomunikasi dari gereja, dia tinggal ke gereja di seberang jalan ya, yang lain gitu ya. Jadi ada konteks itu yang nggak bisa gitu ya, kondisi di Jenewa itu mau kita terapkan ya. Katakanlah kita mau membangun disiplin gereja ala Calvin gitu ya di zaman modern, tapi nggak bisa plek ya, karena kan memang ada problem kontekstual itu ya. Nah, tapi ada dorongan-dorongan yang merasa ya kita harus ke situ karena itu zaman ideal kita, zaman keemasan kita itu ya Calvin ya. Di dalam sejarah juga sebenarnya tidak ada ya Jenewa kedua ya. Jadi cenderung memang tradisi church history itu juga bergulir ya. Habis zamannya Reform, banyak juga yang menilai misalnya bahwa Reform itu kering dan lain sebagainya, jadi muncul Metodis. Kelompok Puritan itu juga sebenarnya berusaha ya memberikan warna terhadap tradisi Reform yang sebelumnya ya, karena Puritan itu nuansanya itu holiness movement begitu ya, bahwa kehidupan doktrinal itu harus juga masuk ke dalam experience dan praktek kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi alur-alur yang lebih pietis begitu ya. Nah, itu nanti kan bergerak juga ke arah Pantekosta dan karismatik begitu ya. Jadi sejarah gereja berjalan terus. Tentu tradisi reform juga ada ya, alur historical ininya, trajektorinya begitu ya. Nah, tinggal kita sebenarnya juga seberani apa ya melakukan tafsir sehingga kita menjawab juga permasalahan-permasalahan konteks kontemporer kita. Jadi sebenarnya pergulatan itu dihadapi juga oleh gereja. Pergulatan yang sama yang dihadapi oleh Muslim scholars juga begitu ya. Nah, dan di dalam pergulatan Muslim scholars, basically juga ada dua jawaban ya. Ada yang lebih nyaman dengan taklid ya, bahwa pintu istihad itu ya sudah ditutup ya. Kita tidak perlu lagi melakukan reinterpretasi ya. Tapi juga ada yang merasa ya kita butuh ya membuka kembali ya pintu ijtihad itu ya, supaya kita bisa lagi mereinterpretasi ya tafsir-tafsir Islam sesuai dengan perubahan kondisi zaman gitu ya. Dan Gus Dur dan Cak Nur termasuk yang leading ya di dalam approach yang semacam itu gitu ya. Nah, isu-isu yang sering jadi, ya ada pertanyaan silakan. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya, yang apa misalnya reinterpretasi atau yang istihad itu ya, kayak di kalangan kita juga nggak masalah gitu. Cuma waktu saya baca itu kan sebenarnya itu kan juga kayaknya kenapa awalnya tuh dibukain latar belakang pendidikannya Gus Dur gitu ya, karena itu tadinya kan kaitannya apa gitu, tahu-tahu habis itu ngomong istihad gitu. Kayaknya itu sebenarnya berpengaruh sih ya.
kalau misalnya kita melakukan tafsir atau reinterpretasi kayak gitu, nggak masalah. Tapi itu harus didasarkan pada penyelidikan yang lebih dalam, pemikiran yang lebih dalam gitu, dan juga melihat dari berbagai sumber gitu. Terus melihat seperti yang lakukan Gus Dur, misalnya dari bahasanya atau misalnya melihat konteks sejarahnya, pendapat bapak-bapak gerejanya gitu, dan mendengar pendapat lain yang mungkin bisa jadi pendapat itu sebenarnya kita nggak setuju, tapi kita lihat gitu dia berpendapat seperti itu, dasar pemikirannya tuh apa gitu, seperti itu. Jadinya kalau kita kalau kita masuk dalam hal itu yang lebih mendalam, dan kemudian kita bisa tarik penerapannya di dalam konteks sekarang yang prinsipnya gitu kan. Jadi kan kalau kita udah search dengan dalam gitu, kita ketemu prinsipnya. Nah, prinsip itu yang nggak boleh berubah gitu, tapi penerapannya itu harus kontekstual kayak gitu sih kalau menurut saya sih. Ya, jadi Bu Fani itu sangat simpati terhadap tulisan Abdullah Said ya, yang menggambarkan bahwa istihadnya Cak Nur dan Gus Dur itu gaya kontekstual itu gitu ya. Dan isu yang sering muncul ke permukaan juga isu-isu wanita ya. Dan papernya Abdullah Said juga membahas ya bagaimana pendapat Gus Dur dan Cak Nur ya, persoalan isu wanita itu yang dari Anissa itu ya. Mereka juga memberikan opini-opini gitu ya. Bahkan kalau Gus Dur opininya adalah ya kalau mau misalnya dibuat siapa yang berpendapat bisa adil atau enggak, itu yang memberikan pendapat harusnya wanita gitu misalnya. Nah, seberani itu tuh tafsirnya Gus Dur ya. Dan Gus Dur kadang-kadang dinilai oleh kelompok yang lebih tradisional itu terlalu berani gitu ya. Tapi ya mereka gaya tafsirnya seperti itu. Dan ini ya Pak, karena itu tergantung gaya tafsir, pantesan kayaknya mereka susah nggak berpihak ya kalau dengan kasus-kasus tertentu ya. Maksudnya itu kan karena itu tergantung gaya tafsir orang gitu. Kayak misalnya saya ingat tuh kayak Ahok gitu. Itu kayaknya nggak ada satu Muslim tertentu yang berpendapat gitu tentang waktu Ahok salah ngomong itu atau penafsirannya gitu. Oh ternyata bisa beda nih gitu, tergantung siapa yang melihat apa yang Ahok katakan itu sebagai pemimpin ya, diartikan sebagai pemimpin atau apa gitu. Ya kalau lihat persidangannya Ahok ya, terus ada saksi-saksi juga yang dihadirkan gitu, terus argumen-argumennya ada orang-orang NU juga yang jadi saksi terus memberikan tafsir. Ada juga dari pihak yang berseberangan ya, berusaha bilang bahwa itu memang penghinaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita lihat juga di dalam panggung hukum itu tafsir tuh berseliweran. Dan kita lihat betapa memang ada berbagai opini begitu ya. Pak, di antara mereka yang berbeda, ada nggak keinginan misalnya untuk yang tafsir ini pengen membuat orang yang tafsirnya berbeda itu ikut dia gitu? Itu terjadi nggak Pak? Saya rasa sih secara natural seperti itu ya. Bahkan di dalam kelompok Kristen kan juga gitu ya. Kalau kita punya opini tafsir tertentu, ya kita pingin yang lain juga sependapat ya. Tinggal kita menyajikan tafsir itu seberapa persuasif begitu ya. Dan ya sebaiknya juga tanpa kekerasan ya begitu ya. Jadi persuasif yang tidak mesti memainkan violence begitu ya. Nah, apakah semua kelompok seperti itu? Ya bisa enggak ya, tergantung tradisi di kelompoknya. Biasanya kalau melakukan tafsir dan persuasi itu seperti apa gitu ya. Kadang ada juga kali kalau kelompoknya agak tertutup, terus jadi agak ada tekanan tertentu ya terhadap yang lebih minor tafsirnya atau apa. Dan kadang-kadang bisa borderline ke arah persekusi gitu ya. Saya rasa di semua kelompok agama bisa ada gejala itu ya, sehingga memang perlu ya menjaga supaya bagaimana berinteraksi yang cukup baik yang seperti Pak Rainer itu bilang ya, bisa berdialog tetapi ya dengan respectful begitu ya terhadap berbagai pendapat gitu. Nah, thank you Bu Fani untuk komentarnya ya. Tampaknya sih cukup simpatik ya terhadap
tokoh seperti Cak Nur dan Gus Dur ya. Ini Pringle di bagian akhir chapternya berusaha menunjukkan juga isu-isu wanita itu ya, sering menjadi komentar juga. Tetapi misalnya komentarnya Pringle adalah wanita di Indonesia sebenarnya cukup punya banyak kebebasan ya. Bahkan bisa juga belajar agama ya, teks kitab suci begitu ya, dan menjadi pengajar agama juga bisa. Ya, tetapi ini komentarnya, it is true that women still cannot lead the ritual Friday sermon. Khotbah Jumat masih nggak boleh di masjid ya di Indonesia. Tetapi bisa ya mengajar agama ya, religious subjects, dan juga sudah bertahun-tahun mengajar agama seperti itu tuh nggak apa-apa. Cuman menjadi imam di khotbah Jumat itu nggak boleh, begitu ya. Lalu juga ada isu poligami, gitu ya. Ini komentarnya agak panjang nih karena agak complicated ya. Tahun 2007 kata Pringle ya, ada prominent polygamist, ini yang terkenal nggak disebut namanya ya, yang minta ke Mahkamah Konstitusi itu untuk mereview soal restriksi poligami di hukum tahun 1974. Ya, he claimed that however weakly enforced, they restricted his freedom of religion. Jadi isunya adalah ekspresi agamanya terhambat. Ya, jadi seolah-olah hukum itu mendiskriminasi begitu ya praktek Islam yang diterima begitu ya, poligami begitu ya. Nah, tapi ini Mahkamah Konstitusi ini ruled against him on the grounds that polygamy falls under the rubric of social relations. Jadi bukan persoalan hukum, jadi ditolak ya permintaannya untuk membuat restriksi poligami ini dihilangkan, jadi boleh bebas gitu ya, ditolak. Lalu state itu wajib untuk meregulasi poligami ini begitu ya. Nah, female activists were pleased ya, jadi aktivis-aktivis wanita itu senang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi mereka inginnya sebenarnya adalah poligami jadi ilegal gitu ya. Ini belum bisa ya. Tampaknya sampai sekarang sih kalau tanya Prof Nina Nurmila juga belum ada perkembangan ya. Jadi ini status quo sih sampai sekarang. Ya. Tapi isu wanita jadi isu yang kritikal juga gitu ya. Nah, di dalam papernya Abdullah Said ya, yang agak penting ya, Abdullah Said itu berusaha menggambarkan bahwa pemikiran seperti Cak Nur dan Gus Dur itu ya, yang kontekstual tafsirnya, itu punya sifat-sifat tertentu dan muncul dalam kondisi tertentu. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu misalnya katakanlah simpati ya terhadap tafsir yang semacam itu ya, dan bahwa mungkin kalau Bapak Ibu beranggapan di komunitas Kristen juga harusnya kita mengembangkan ya tradisi tafsir yang lebih terbuka gitu ya. Maka kalau Abdullah Said itu benar ya di dalam papernya, ada kondisi tertentu di komunitas itu yang harus terjadi ya, karena di dalam analisisnya Abdullah Said itu Indonesia tuh memberikan kondisi itu sehingga bisa ya berkembang pemikiran-pemikiran seperti Cak Nur dan Gus Dur yang di negara lain itu sulit berkembang. Ya, Bapak Ibu di texting itu kan udah mengomentari juga ya. Ini cuma ada di Indonesia nih. Ini di Indonesia sebenarnya pemikiran Islamnya luar biasa maju. Paling tidak Abdullah Said dan Greg Barton itu juga setuju ya bahwa kalau kita mengklaim pemikiran Islam di Indonesia itu mungkin yang paling maju di seluruh dunia begitu ya. Dan menurut Abdullah Said ada kondisi tertentu yang harus tersedia. Kalau itu nggak ada, jadi lebih sulit, ya. Nah ini sifatnya neomodernis yang dianalisis oleh Abdullah Said itu ada 4 ini ya, kombinasi antara traditional Islamic scholarship dengan modern Western thought ya. Jadi dua-duanya nggak ada yang dianggap satu lebih penting dari yang lain, melainkan bisa melakukan move integrasi itu ya, kalau kita mau pakai itu integrasi gitu ya. Jadi yang pro dengan integrasi dan bisa tahan terhadap disequilibrium ya, struktur jiwanya itu cocok gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ya melakukan move semacam ini ya. Lalu juga tidak dogmatis ya, tidak keras kepada mazhab tertentu ya, mazhabism ini istilahnya ya. Lalu juga
Cak Nur dan Gus Dur itu punya posisi ya bahwa fresh ijtihad itu memang diperlukan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan modern, begitu ya. Nah, lalu juga yang keempat adalah mereka menganggap progres di dalam masyarakat begitu ya, secara intelektual, moral, teknologi, ekonomi itu harus dikaitkan dengan hukum-hukum Islam. Ya, jadi usaha mereka sebenarnya mirip sama modernis, makanya mereka juga dikelompokkan tidak lari dari kelompok modernis ya, karena mau membuat hukum Islam itu jadi relevan lagi terhadap perkembangan modernitas, tapi tafsir mereka itu lain ya, berani mengintegrasikan yang klasikal Islam yang tradisional dengan modernis Western thought, begitu ya. Nggak cuma satu dimensi mereka mainnya dua dimensi paling dikit, begitu ya. Nah, lalu kondisi seperti apa sih? Ini ada pemikiran-pemikirannya, tafsirnya Bapak Ibu udah baca ya, termasuk juga tafsir-tafsir yang cenderung lebih feminis ya dari Cak Nur dan Gus Dur begitu ya. Mungkin kali lain kita bisa lihat detailnya. Yang ingin saya tunjukkan adalah analisis kondisinya ya yang memungkinkan hal itu. Bentar, ada di mana ya? Nah ini ya. Jadi di dalam pembagian konteks based istihad ini ya, ini ada environment profile yang disebutkan oleh Abdullah Said yang muncul ya. Ini ada beberapa poin yang dia bilang ya, 8 poin paling sedikit ya. Yang pertama, there is no single religious body which determines what is or is not Islamic. Ya jadi ini Pringle juga bilang hal yang sama ya. Walaupun ada MUI yang mengeluarkan fatwa, ya tapi bukan berarti terus itu semacam single body yang diterima semua umat muslim di dunia ya. Bahkan di dunia juga ada beberapa fatwa dari negara tuh yang mungkin bisa berbeda ya sifatnya gitu ya. Misalnya ini kan berbeda ya dengan gereja Katolik. Kalau keluar tafsir atau keputusan dari Vatikan itu diterima ya sentral seluruh gereja Katolik begitu ya. Tapi Islam tuh enggak ya. Nah, ini satu. Lalu yang kedua ada reasonable freedom ya, exists for scholars to express their views without the fear of being labeled apostates or of being excommunicated. Karena nggak ada entitas yang sentral gitu ya yang bisa mendominasi pemikiran begitu ya, sehingga juga nggak ada bahaya diekskomunikasi. Begitu ya kalau di gereja Katolik, kalau jadi imam, jadi apa katakanlah romo gitu ya, terus terlalu kelewatan, bisa diekskomunikasi tetap begitu ya. Misalnya kalau di Jerman ada tokoh namanya Hans Kung, itu diekskomunikasi juga gitu ya. Jadi di Indonesia nggak ada bahaya ini ya. Jadi berpikir itu bebas dan di dalam kebebasan itu tidak langsung cenderung di label jadi sesat ya atau bahkan diekskomunikasi ya, ada diberikan sanksi ya. Lalu atmosfernya di Indonesia itu cenderung toleran, ada mutual respect ya. Lalu juga intellectually stimulating environment. Ya jadi bukan cuma respect gitu aja, tapi ada orang-orang yang memang scholarship-nya tinggi, terlatih ya, terstimulasi secara intelektual. Ya. Lalu masyarakatnya tidak homogen. Ya jadi sebenarnya paling tidak di dalam analisisnya Abdullah Said ya, masyarakat yang tidak homogen kita rasa kadang sebagai tekanan dan memberikan ketegangan tertentu ya tersendiri buat kita ya. Apalagi kalau mungkin komunitas Kristen itu kan minoritas ya, jadi yang terasa adalah tertekan gitu ya. Tetapi ini sebenarnya modal besar ya, karena ini juga yang memicu kita tuh untuk berpikir ya bagaimana sebenarnya berteologi di dalam konteks yang tidak homogen itu ya. Karena kalau homogen kali kita ya udah status quo aja ya, karena kan nggak perlu ya merespons terhadap gesekan pemikiran dan lain sebagainya gitu ya. Udah terima aja tafsir yang lama itu begitu ya. Nah, justru karena tidak homogen, karena terus-menerus ada relasi interkultural ya. Ini sebenarnya kekayaan kali ya kalau di dalam nuansa pemikiran Abdullah Said ini ya. Lalu yang kelima, negara itu pemerintah itu cenderungnya sekuler. Ya walaupun sebenarnya ya Indonesia sih berbasis
tidak murni sekuler seperti Barat ya, karena Pancasila kita kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi ada tuh grounding kepada bahwa kita ini negara yang menghormati agama gitu ya. Tapi negara Indonesia ini somehow di dalam trajektori sejarahnya tidak memfokuskan pada satu agama tertentu yang dianggap secara hukum harus mendominasi yang lain, gitu ya. Memang di Pringle itu ada cerita-cerita bahwa elemen-elemen dari Muhammadiyah kadang masih suka argue untuk Piagam Jakarta ya, Jakarta Charter itu istilahnya, itu adalah 7 kata itu menjalankan syariat agama untuk kelompok Muslim begitu ya. Nah itu dianggapnya memang memperjuangkan negara agama jadinya ya dengan Jakarta Charter itu ya. Tetapi secara umum sih semua scholars ya kalau melihat Indonesia itu bukan negara agama. Ya dan Muslim scholars juga melihatnya seperti itu. Ya walaupun bukan juga negara sekuler murni seperti yang di Barat ya. Jadi kita ini sebenarnya juga sangat unik positioningnya, begitu ya. Di dunia scholarship Barat juga kalau dianalisis Indonesia itu unik sekali begitu ya. Nah lalu nomor 6 ya, religious establishment is not under the control of the government. Tentu ada saat-saat di mana waktu zaman Soeharto ya terutama ICMI itu dibentuk ya oleh Soeharto secara khusus begitu ya, sehingga Gus Dur itu nggak terlalu simpati juga ya terhadap ICMI karena dianggap itu semacam instrumen politik ya oleh pemerintah ya. Tapi kalau zaman sekarang sih problem yang ini memang udah nggak ada ya. Jadi religious establishment itu tidak didikte atau dikooptasi oleh negara. Misalnya kalau Bapak Ibu baca sejarah zaman Hitler ya, gereja itu dicengkram sama pemerintah. Ya karena langsung di bawah Menteri Kebudayaan. Ya dan gereja yang ngelawan ya kayak gerejanya di Tribonhofer itu dicekal. Ya di Tribonhofer yang tadinya profesor di Berlin itu di ban gitu ya, ditarik license yang nggak boleh ngajar. Ya terus dia akhirnya di kelompoknya dia sendiri begitu ya, PA gitu, mengasingkan diri gitu ya karena udah di ban ya nggak boleh ngajar dan seterusnya. Terus lama-lama kekuasaan pemerintahan di gereja, karena kalau gereja di Jerman itu memang sangat dekat dengan negara ya, karena Luther itu kan dekat dengan ini ya, Prince Frederick the Wise itu ya, menyelamatkan dia ya waktu dia mau dibunuh ya. Jadi antara gereja sama negara itu relasinya cukup dekat, dan pendeta di gereja di Jerman itu dibayar oleh negara gitu ya. Dan gereja-gereja tua itu menerima bantuan negara untuk renovasi dan lain sebagainya gitu ya. Sampai sekarang tetap masih seperti itu begitu ya. Dan di dalam nuansa zaman Hitler itu tahu-tahu dikooptasi itu gereja. Ya langsung diganti pemimpin-pemimpinnya yang kritikal begitu ya. Ya termasuk di Tribonhofer ya yang akhirnya ditangkap, dijeblosin ke penjara terus digantung ya sama Hitler gitu ya. Nah di Indonesia tuh cenderung bebas ya, keagamaan itu tidak di dalam kontrol pemerintah. Ya di negara-negara Islam yang lain ada ya yang pemerintahnya cenderung tangan besi dan cenderung lebih controlling begitu ya. Lalu yang ketujuh, religious establishment-nya diverse ya. Lalu pemerintah kalau berusaha terlibat ya di dalam religious life itu berusaha lebih adil ya, memberikan equal non-discriminatory treatment begitu ya. Ya walaupun bisa ada keluhan lah ya dari agama-agama sana sini ya, terutama yang minoritas ya, bahwa cenderung minoritas ditekan atau apa begitu ya. Tapi teman-teman yang Muslim terutama zaman Soeharto ya merasa ditekan juga. Ya jadi sebenarnya perasaan tertekan itu ada di berbagai sisi ya. Dan mungkin sama-sama antara Kristen dan Islam itu tumbuh dengan nuansa ketakutan ya. Jadi kadang-kadang kecurigaan itu besar muncul dari trajektori sejarah juga begitu ya. Nah lalu tapi secara umum poin ke-8 ini ya, pendapat yang berbeda-beda itu ditoleransi ya, dan diterima dan bahkan di-encourage ya. Sehingga dengan kondisi yang semacam inilah ijtihad itu bisa tumbuh gitu. Kalau kondisi-kondisi ini nggak tersedia ya, mungkin Cak Nur sama Gus Dur juga
tidak leluasa ya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang memajukan Islam di Indonesia gitu. Ya, jadi ini sangat menarik ya analisisnya Abdullah Said, karena berarti setiap kelompok agama ya termasuk kelompok Kristiani gitu ya, kalau mau menghasilkan tafsir yang bisa up to date begitu ya, menjawab persoalan-persoalan kontemporer, mungkin yang perlu dilakukan adalah berusaha menyediakan juga ya environment-nya itu ya, sehingga keberanian berpikir itu tumbuh ya, perbedaan pendapat itu tidak langsung diberangus begitu saja gitu ya. Lalu juga ada scholars yang terlatih ya, yang bisa menggali begitu ya. Nah, kalau komponen-komponen itu ada, bisa ada masa depan yang lebih cerah begitu. Ya. Oke, Bapak Ibu ada komentar, ada pertanyaan? Silakan. Pak, kalau yang barusan kita bahas mengenai ijtihad itu ya. Tadi mungkin saya mau klarifikasi aja, ini ijtihadnya tuh maksudnya tuh antara internal kelompok muslim atau dengan agama yang di luar gitu. Itu tafsir Maksudnya Islam sendiri sih Pak. Oke. Jadi tadi yang diomongin bahwa tadi sempat dibilangin bahwa Indonesia tuh dalam posisi yang lumayan unik kan. Nah itu tuh maksudnya uniknya tuh berarti internal antara kelompok Islam ya, bukan interrelation antara religion gitu ya. Maksudnya. Bahwa interrelasi itu memicu juga semacam usaha-usaha tafsir yang baru, saya rasa iya sih. Karena kan selalu di dalam analisisnya baik Barton maupun Said itu bilang tokoh seperti Cak Nur dan Gus Dur itu open terhadap pluralitas ya. Jadi bayangkan kalau memang di Indonesia homogen memang Islam saja gitu ya. Dan Islamnya semua Sunni gitu ya, nggak ada yang Syiah gitu ya. Nggak ada Ahmadiyah gitu misalnya ya atau apa. Tapi pada kenyataannya Islam sendiri beragam. Jadi ada interrelasi internal. Plus memang ada keragaman pluralitas juga yang sejak negara ini berdiri udah dilandasi juga di dalam Pancasila ya. Walaupun Pancasila juga terus-menerus di dalam pergolakan tafsir ya. Karena di zaman Soeharto Pancasila itu juga jadi instrumen politik juga ya, sehingga bisa juga ada orang yang enggan ya dengan Pancasila gitu karena dirasa menindas ya, karena cita rasanya waktu zaman Soeharto berbeda gitu ya. Nah, tapi interrelasi antar agama itu memang juga memperkaya sih upaya tafsir itu gitu ya. Interesting sih Pak ya, waktu tadi dibilangin di Indonesia tuh Islam di Indonesia tuh punya sebuah keunikan lah gitu dibanding dunia. Ya mungkin ini agak nyamping sedikit aja ya Pak ya. Mungkin saya tadi pas diomongin gitu tuh jadi kepikiran kayak dinamikanya di Eropa sekarang gimana ya Pak ya, dengan begitu banyaknya imigran gitu. Imigran dari negara-negara Muslim gitu ke Eropa gitu kan, mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu ya kayaknya. So mungkin kayaknya kalau bisa dipikir kayaknya 10-15 tahun ke depan mungkin Eropa bisa ada perubahan yang ini nih major nih, menarik nih dinamikanya bakal gimana gitu. Iya, baru-baru ini sih saya sama satu grup peneliti psikologi di UPH ya, itu menganalisis data dari seluruh dunia termasuk juga dari Eropa ya. Tampaknya sih Eropa cukup nyaman dengan sekuler dan cenderung ateis ya. Jadi porsi kelompok itu cukup besar ya dibanding negara-negara yang lain. Walaupun mungkin gereja baik Katolik maupun Protestan masih 30% lah gitu ya masing-masing gitu ya. Tapi kelompok bahwa yang mengklaim ateis sekuler itu cukup besar juga di Eropa gitu ya. Bahwa itu akan bergeser dengan sangat drastis mungkin akan makan waktu lama sih. Dan mungkin lebih menguat ke arah sekulernya sih misalnya. Sehingga di Indonesia itu kalau lihat survei-survei misalnya Pew Research Center atau apa ya, di Indonesia itu tingkat religiositas itu tinggi, di atas 90% ya. Jadi kalau di survei misalnya orang Indonesia yang menganggap agama itu penting untuk kehidupan gitu ya, yang menjawab banyak. Ya, dan ateis itu cenderung dianggap sebagai kejahatan moralitas gitu ya. Kalau di Indonesia ya,
Jadi kalau misalnya kita cari data, misalnya riset psikologi agama gitu ya, mau cari sampel yang ateis di Indonesia susahnya minta ampun ya, nyaris nggak ada gitu ya. Jadi kalau mau lihat data yang itu ya sampelnya harus dari luar negeri ya, dari negara-negara Eropa, Amerika gitu baru bisa menjanjikan data gitu ya. Nah, tapi di Indonesia berarti juga punya keunikan tersendiri ya. Kalau mau riset agama dan riset agama di dalam konteks pluralitas yang hidup berdampingannya cukup oke gitu ya. Walaupun bukan tanpa gesekan, ada lah ya insiden-insiden gitu ya. Itu sebenarnya Indonesia loh. Ya dan scholars Islam itu sudah ya berkontribusi ya berusaha menggali ya dari tradisi Islam bagaimana sebenarnya memikirkan untuk Indonesia ya. Nah, scholars Kristen justru yang agak kurang. Ya mungkin juga karena ini ya efek bahwa minoritas ya lebih cenderung bertahan di pojoknya begitu ya karena ada rasa tertekan dan lain sebagainya. Jadi berpikirnya itu kadang kurang progresif gitu dan kurang berani. Padahal environment-nya itu yang dibilang oleh Abdullah Said begitu ya, tersedia juga buat komunitas Kristen dan komunitas agama yang lain. Ya, mungkin kita harus berusaha juga ya menghidupi itu dan memanfaatkan kekayaan itu juga sih di Indonesia sih. Kalau saya ngelihatnya mungkin Indonesia uniknya karena dari sisi negara mayoritas Muslim yang tidak menerapkan syariah ya, atau aturan-aturan hukum Islam. Kalau kita melihat kan hampir semua negara yang mayoritas selalu, bahkan misalnya kita bicara yang paling dekat dengan kita, Malaysia melakukan seperti itu. Itu jadi sangat membuka ruang ya. Kalau kita ngomong negara-negara Middle East kan sudah pasti tadi tuh tax base tuh kalau si Said ngomongnya restriction dari negaranya sangat jelas sekali gitu. Jadi itu sih perbedaannya menurut aku. Kalau dulu piagam Jakartanya tidak berubah mungkin agak beda gitu ya pengaruh. Karena secara kekuatan hukum jadinya mereka lebih bisa untuk melakukan penekanan. Enggak. Betul, betul. Dan PR-nya buat kelompok Kristen kali ya, harusnya kita atau pemikir-pemikir Kristen ya, nggak mesti Bapak Ibu saja ya, tapi yang lain juga menghasilkan sebenarnya pikiran-pikiran Kristen yang bagaimana interaksinya dengan Islam ya, karena environment-nya sebenarnya menyediakan ya komunitas untuk terpicu berpikir yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu harus buat tesis atau skripsi ya misalnya ya, coba aja misalnya buat di dalam konteks Indonesia, komunitas Islam akan memandang kekristenan itu seperti apa sih? Jadi itu latihan akademis untuk melihat dari kacamata yang lain itu kalau melihat komunitas sendiri itu sebenarnya seperti apa ya, terus analisis teks, analisis media begitu ya, gambaran yang muncul itu seperti apa. Ya, lalu bagaimana ya secara teologis misalnya apakah bisa ada kemungkinan dialog begitu ya. Itu saya rasa ya kontribusi semacam itu terjadinya harusnya ya di Indonesia bukan di negara lain ya. Karena kita tuh unik banget posisinya gitu. Dan kalau Bapak Ibu nulis paper yang semacam itu buat dunia ya, even scholars-scholars yang seperti Barton atau Abdullah Said ya pingin baca juga kali ya analisisnya seperti apa ya. Karena kan muncul dari keunikan kita Nusantara ya. Kalau boleh klarifikasi Pak, ya. Bukannya kalau di dalam kaidah, maksudnya kalau di dalam kekristenan gitu, perdebatan eksklusif inklusif itu udah banyak ya. Iya, Di itu dalam kan konteks pluralitas agama ya, bukannya itu udah banyak ya. Maksud saya ketika Pak Ihan bilang kita kurang, itu arah perspektifnya dari sisi mana ya Pak ya? Itu maksudnya teolog Indonesia yang melakukan ya. Kalau kita ngomong di Harvard ada John Hick begitu misalnya ya, ya iya ya, tentu iya. Dan John Hick itu memang mungkin mengarahkan juga ya komunitas masyarakat Amerika bentuk secara politiknya jadi begitu ya terhadap keagamaan dan lain sebagainya. Tapi pemikir Indonesia kayak bentuk agama, bentuk negara kita aja sama Amerika kan agak beda ya. Di Amerika karena di konstitusinya misalnya ada
perkataan tidak boleh melakukan pembedaan atau diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnik, dan seks begitu ya. Sehingga di ruang publik, jadi di sekolah negeri gitu, guru nggak boleh berdoa gitu misalnya ya. Dan itu kan selalu dikritisi ya, kenapa nggak boleh gitu ya. Kalau di kita kan prakteknya lain ya. Boleh berdoa masing-masing, terus yang lain itu mohon dukungannya begitu ya. Tapi semua agama cenderung diberikan ruangnya gitu ya. Kalau di Amerika itu jadi konsep pluralitasnya adalah di ruang publik harus steril gitu ya, karena kalau nggak steril nanti ada yang terdiskriminasi dan terintimidasi begitu misalnya ya. Nah, apakah gaya Amerika itu misalnya yang muncul dari scholars Amerika cocok gitu untuk di Indonesia? Atau ada jawaban yang lain? Nah, pikiran-pikiran itu harusnya keluar dari teolog Indonesia dong. Masa kita minta orang Harvard mikir buat kita, kan nggak bisa. Ya bisa aja sih, tapi harusnya dari kita untuk kita lah ya. Iya, ini Pak Tito ada komentar. Memang malah sekarang Menak malah sekarang nyuruh harus doa semua agama dalam setiap acara Kemenak. Iya, iya. Itu kan juga jadi kontroversi ya. Jadi kita ini masih mencari bentuk ya. Gimana ya supaya respectful ya sama semua pihak begitu ya. Tapi tampaknya gaya yang di Amerika itu mungkin kita juga nggak mau adopsi begitu aja plek gitu ya. Nah tapi terus visi teologisnya gimana kalau enggak gitu ya, jawabannya apa gitu ya. Menurut saya sih di situ banyak ruang terbuka ya untuk berpikir, untuk tesis, untuk skripsi gitu ya, dengan keunikan kita sih. Oke, ini udah hampir 4:30 jadi Pak, mau ya, nanya. ya silakan Bu. Kalau dulu Pak yang pada masa reformasi kayak gitu gimana? Kan berarti kita mayoritas kan dulu ya. Gimana mereka memperlakukan yang minoritas? Ini reformasinya zaman ini di Eropa ya Bu ya? Iya, di Eropa. Maksudnya kok mereka bagaimana berproses reformasi padahal ya itu muncul dari tradisi kekristenan sendiri gitu ya? Pengen tahu sih Pak, maksudnya tuh kalau sekarang kan ya misalnya posisi kita bilang kita minoritas kan. Dan apa sih sebenarnya ya kita mau menganalisa tentang bagaimana kita bisa melakukan pendekatan gitu ya kepada yang berbeda. Kalau kita mengacu kan pasti kita harus lihat sejarah juga kan gitu. Pada masa yang lalu kekristenan itu kan misalnya kayak zaman reformasi itu berarti kan kekristenan itu mayoritas kan Pak. Iya, gereja Katolik Roma ya pada saat itu. Nah, maksudnya cara orang Kristen sendiri memperlakukan yang minoritas itu seperti apa gitu. Ya, memang yang reformasi Luther sama Calvin tidak muncul dari pihak yang minoritas ya. Cuma memang Luther kan punya pandangan teologi yang berbeda, lalu yang tidak disetujui ya oleh gereja pusat, sehingga terus dia diekskomunikasi ya. Kalau Calvin terpaksa lari dari Paris ke Swiss ya karena temennya ada yang dijeblosin ke penjara ya karena kritikal begitu ya, dan berpidato mirip suaranya sama Luther begitu ya. Jadi itu mungkin sih lebih turbulen ya. Itu semacam dispute internal. Tapi karena Luther di Jerman ya, terus juga ada nuansa politis di situ. Ya karena kan orang Jerman juga nggak suka dipajekin sama Roma gitu ya. Suruh kirim uang ke sana. Terus bangun ini lagi ya, gereja Saint Peter begitu ya. Terus narik pajaknya dari mana ya? Dari Jerman ya. Jual surat itu ya, indulgensia gitu ya. Yang Luther melihat ini orang Jerman udah miskin, hidupnya susah. Ditipu pula ya pakai penjualan surat itu, hidup makin susah lagi ya dengan ancaman neraka begitu ya. Luther nggak tahan gitu ya. Nah terus dia jadi anak nakalnya terus diekskomunikasi gitu. Jadi memang agak berbeda ya dan sangat turbulen juga kali ya itu
penuh kekerasan juga ya terjadi di dalam sejarah reformasi itu ya, dan Luther sih bisa terancam jiwanya juga ya dalam berbagai kejadian ya. Calvin juga mungkin kalau stay di Paris juga ada di dalam bahaya ya, dia terpaksa lari. Itu iya sebenarnya reformasi dan pembaruan yang muncul dari semacam sejarah yang kurang begitu friendly ya. Kalau kita di Indonesia sebenarnya atmosfernya cukup friendly ya. Maksudnya ada kebebasan itu, ada toleransi itu, ada berpikir yang berbeda itu boleh dan terjadi diskusi. Tidak juga pakai kekuatan politik untuk ditekan gitu, dihancurkan pendapat yang lain itu gitu ya. Kalau kondisi di Eropa sih waktu itu jauh lebih keras ya. Karena memang negara kalau menghukum mati semacam penyesat agama ya itu dianggap satu kewajaran ya pada saat itu gitu ya. Jadi agak sulit itu berpikir yang lain, yang berbeda itu taruhannya nyawa langsung gitu ya. Kalau kita kan bisa ya belajar dengan tenang ya dari buku-buku, tulis referensi baik-baik gitu ya. Terus bahkan mendiskusikan itu dalam sidang tesis. Terus ya kalau beruntung pemikirannya diadopsi ya. Kalau enggak ya nanti coba lagi, tulis buku lagi gitu ya. Jadi harusnya sih pemikiran lebih berkembang lebih pesat ya. Kalau di reformasi butuh kekuatan sangat dahsyat ya dari jiwa-jiwa yang berani rebel seperti itu ya, Calvin sama Luther ya. Berarti kalau kita mengacu kepada yang lalu, ya kita nggak perlu seperti itu gitu ya, karena kondisi kita juga tidak seperti itu ya, berubah gitu ya Pak ya. Lebih ini dan sebenarnya kesempatan lebih terbuka ya. Sebenarnya ya, atau kita jadi malas ya. Kadang soalnya kalau di dalam tekanan kita memang terpaksa ya berespons ya. Terus kadang-kadang memang Tuhan menolong juga ya di dalam kasih karunia-Nya ya memberikan ya pimpinan Roh Kudus itu, terus muncul respons-respons itu di dalam segala keterpaksaan sejarah begitu ya. Terus kalau kita cenderung tenang, cenderung nyaman, terus nggak berpikir begitu ya. Terus kalau kita tesis atau skripsi ya kita adopsi aja semua perdebatan di Barat itu, begitu ya. Padahal kita di sini punya perdebatan sendiri yang sangat asik sebenarnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk diskusi kita siang ini. Thank you Bapak Ibu untuk kontribusi diskusinya. Nanti malam saya buka ruang simulasinya, terus nanti Bapak Ibu boleh bermain seperti biasa ya.